Baik, pada teknik riset operasional kali ini kita akan membahas tentang metode transportasi, yaitu metode NWC dan LC. Jadi ada dua metode yang akan kita bahas. Metode NWC atau Northwest Corner atau sering juga disebut sebagai metode pojok barat laut merupakan solusi awal dari beberapa metode transportasi ada nantinya. Penggunaan metode NWC ditentukan dengan mengisi sel kosong yang masih dapat diisi dan terletak paling kiri atas atau sudut barat laut. Jumlah yang dialokasikan pada sel kosong tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah suplai pada sumber tertentu dan jumlah permintaan yang menjadi tujuannya. Nah, langkah-langkah metode pojok barat laut dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, itu dimulai dengan nanti mengisi kotak pojok barat laut atau sel 11 sehingga X11 itu merupakan nilai minimum dari A1 atau B1. Setelah kita mengisi ini, maka ada 3 kemungkinan yang bakal terjadi. Yang pertama kemungkinan adalah apabila A1 lebih besar dari B1, maka sel X11 itu kita isi dengan B1. Kemudian dilanjutkan dengan langkah mendatar, yaitu X12. Karena B1 sudah penuh tadi ya. Maka X12 kita akan mengisi dengan nilai yang paling kecil, apakah A1 kurang X11 atau kita isi dengan B1. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, apabila A1 sama dengan B1, maka X11 kita isi nilai B1 atau 1 karena ini sama ya. Kemudian dilanjutkan dengan langkah diagonal. Maka kita akan mengisi sel X22. X22 itu diisi dengan nilai minimum antara A2 dan B2. Kemungkinan yang ketiga adalah jika A1 lebih kecil dari B1, maka X11 kita isi dengan A1. Selanjutnya kita akan mengisi ke bawah yaitu X21. X21 kita isi nilai minimum antara A2 atau B1 kurang X11. Nah, langkah tersebut akan terus kita ulang sampai nanti kita menuju ke arah tenggara. Nah, dari sinilah nanti kita akan peroleh kotak atau tabel penyelesaiannya. Kita ambil contoh. Misalkan ada 3 buah pelabuhan, yaitu A1, A2, dan A3, terdapat semen sebanyak masing-masing 120 ton, 170 ton, dan 160 ton. Semen tersebut akan diangkut ke kota T1, T2, T3 dengan masing-masing mempunyai daya tampung 150 ton, 210 ton, dan 90 ton. Biaya pengiriman dari pelabuhan A1 ke T1 itu adalah Rp50.000 per ton, sementara dari A1 ke T2 itu adalah Rp100.000 per ton, dari A1 ke T3 itu adalah Rp100.000 per ton. Biaya pengiriman dari pelabuhan A2 ke T1 itu adalah Rp200.000 per ton, dari T2 ke A2 ke T2 itu adalah Rp300.000 per ton, dan dari A2 ke T3 adalah Rp200.000 per ton. Nah, selanjutnya pengiriman dari A3 ke T1 itu adalah Rp100.000 per ton, dari A3 ke T2 itu adalah Rp200.000 per ton, dan terakhir dari A3 ke T3 adalah Rp300.000 per ton. Dalam persoalan kali ini, kita diminta menentukan tabel transportasi dan ongkos awal dengan menggunakan NWC. Kenapa ongkos awal? Seperti saya disampaikan sebelumnya, bahwa NWC merupakan langkah awal untuk menyelesaikan beberapa metode transportasi. Kita akan lihat. Langkah yang pertama, kita dituntut mampu membuat tabelnya.
Nah, ini ada sumber, jadi dari A1, A2, A3, dan ada tujuannya T1, T2, T3. Nah, ini 120, 170, 160 itu adalah ketersediaan barang di sumber, sementara 150, 210, dan 90 adalah permintaan di tujuan. Lalu ini adalah biaya transportasi 50, jadi dari A1 ke T1 adalah 50, dari A1 ke T2 adalah 100, dari A1 ke T3 100, hingga nanti sampailah dari A3 ke T3 itu adalah 300. Nah, 450 ini adalah penjumlahan dari sumber-sumber yang ada ataupun dari fungsi-fungsi tujuan yang permintaan ke 450. Bagaimana nanti seandainya antara permintaan dan persediaan berbeda? Nah, itu nanti kita akan bahas di materi yang berikutnya. Oke, kita akan lihat di sini. Maka, kalau kita lihat di sini sudah ada tabelnya. Tabel inilah langkah yang pertama akan diminta tadi ya. Persoalan pertama ini tabelnya. Nah, maka langkah berikutnya kita akan mulai mengisi atau akan mulai melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode NWC. Seperti di teori tadi telah disampaikan bahwa NWC adalah mengisi pojok kiri atas atau barat laut. Maka ini dia yang harus pertama kita isi. Nah, kita sekarang lihat di sini ada 120 dan yang menurun ada 150. Mana di antara dua ini yang paling kecil? Ya, 120. Maka kita isilah di sini 120. Begitu dia. Nah, kalau kita lihat ini habis ya. Habis karena semua sudah disubsidi kemarin. Nah, sementara yang di sini masih ada sisa 30. Iya, masih ada sisa 30. Nah, maka karena ini sudah habis semua disubsidi, kita akan turun ke bawah. Sekarang inilah posisi yang paling pojok kiri atas. Di sini ada 30 dan di sini ada 170. Di antara dua hal tersebut mana yang paling kecil? Ya, tentunya adalah 30. Maka kita isilah di sini 30. Kita isi 30. Maka ini habis ya. Ini habis, sudah kemari semua, disubsidi kemari semua. Sementara di sini masih ada sisa 140. Iya. Masih ada sisa 140. Nah, sekarang kita sudah tinggal punya 4 sel. Di antara keempat sel ini yang paling pojok kiri atas tentunya adalah sel yang ini. Sehingga kita akan lihat dari 140 dan dari 210 mana yang paling terkecil. Iya. Berarti 140. Kita isilah di sini 140. Ini habis karena semua sudah disubsidi kemari. Nah, ini tinggal 70. Nah, sekarang tinggal 2 sel. Di antara kedua sel ini, mana yang paling kiri atas? Logiknya ini ya. Nah, sekarang kita di sini ada 70, ada 160. Mana yang lebih kecil? Ya, 70. Maka kita isi sini 70. Maka ini habis. Dan di sini tinggal 90. Iya. Nah, terakhir kita lihat di sini ada 90 dan sini 90. Ya, berarti kita isi di sini 90. Maka ini habis ya, ini habis, ini habis. Nah, selesailah pekerjaan kita untuk menyelesaikan tabelnya. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan operasinya. Maka kita lakukan adalah 120 kita kalikan 50, kemudian 30 kita kalikan 20, 140 kita kalikan 300, 70 kita kalikan 200, dan 90 kita kalikan 300. Lalu semua hasil tadi kita jumlahkan. Nah, maka kita akan peroleh bentuknya seperti ini. Ya. Kenapa dikali 1000? Karena tadi adalah dalam ribuan ya. Dalam ribuan di persoalan ya. Nanti kalau coba dicek kembali di soal yang diberikan. Maka dapatlah biaya transportasinya untuk permasalahan ini adalah 95 juta. Artinya perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar 95 juta untuk kasus yang sedang kita bahas. Oke, itulah tadi untuk metode Northwest Corner.
Metode berikutnya yang akan kita bahas kali ini adalah metode least cost atau biaya terendah. Penentuan solusi variabel basis awal dengan metode least cost atau biaya terendah tidak hanya mempertimbangkan barang yang harus didistribusikan, tetapi juga sekaligus fokus biayanya. Sehingga diprediksi metode LC itu lebih baik daripada NWC. Tabel LC dan NWC tidak jauh berbeda. Langkah pertama juga sama. Artinya kita menentukan pertama sekali adalah sumbernya, kemudian tujuannya. Jadi persediaan pada sumber dan permintaan-permintaan pada tujuan yang seperti sudah dibahas di NWC tadi. Juga kita membuat biaya pengiriman masing-masing dari sumber ke tempat tujuan seperti ini. Ya. Nah, kalau tadi kita membahas dengan NWC, maka yang pertama kita lakukan adalah mengisi pojok kiri atas. Namun kalau kita menggunakan LC, ya kita tidak mengisi pojok kiri atas. Kalau untuk LC, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan mana biaya pengiriman atau ongkir terkecil. Kalau kita lihat dari permasalahan di sini, ongkir terkecilnya adalah 1. Ya, oke. Kita lihat di sini ada berapa satunya? Ada 1. Di sini juga ada 1. Di sini juga ada 1. Jadi ada 4 1. Nah, dari keempat ini mana yang paling kiri atas? Itu dia. Jadi dia menggabungkan secara tidak langsung kedua metode tersebut. Nah, logikanya di sini ya. Ini paling dari 4 ini yang paling kiri atas. Nah, sekarang kita lihat dari sel ini, ya, sel 12 ini, ada 40, ada 75, mana yang lebih kecil? Iya, 40. Logikanya kita akan isi di sini adalah 40. Sehingga kalau kita lihat, di sini udah habis ya, di sini udah habis. Walaupun di sini masih ada persediaan, atau masih ada persediaan 35, iya, masih ada sisa 35. Logikanya yang 40 ini sudah semua dikirim kemari, disuplai kemari, berarti di sini tidak akan mungkin lagi disuplai karena habis lah. Maka ini kita kali. Oke. Lalu kita lihat di antara dua ini di antara tiga ini mana yang paling kiri atas. Coba mana paling kiri atas? Ini atas, ini kiri. Tapi mana lebih ke kiri atau siapa yang lebih ke atas? Ini ya, ini dia harus ke kiri 2 sel, sementara kalau ini hanya ke atas 1 sel. Berarti kita bahas yang di sini. Oke, kita bahas yang di sini. Ya, sel 43. 45, 80. Mana lebih kecil? Iya, 45. Maka kita isilah di sini 45. Maka ini habis ya. Nah, logikanya tidak akan mungkin bisa dikirim kemari lagi karena sudah habis. Nah, sementara ini masih ada sisa. Apa itu? Ini ya. Ini masih ada sisa 35. Masih ada sisa 35. Oke. Sekarang ada 2 sel di sini. Tentunya yang atas ya. Oke, yang atas. Ada 65, ada 40. Mana lebih kecil? Iya. Pasti 40 ya. Kita akan buat ini 40. Berarti di sini habis. Nah, logikanya tidak akan mungkin lagi, atau di sini dulu sisanya tadi 15 ya. Kok 15? 25 ya, sorry. 25 karena dia 65. Oke, berarti ini sudah tidak mungkin lagi dikirim kemari. Sudah tidak mungkin dikirim kemari. Sudah tidak mungkin dikirim kemari. Kenapa? Karena permintaan 40 sudah dipenuhi. Nah, sekarang kita lihat ada sel-sel yang kosong. Dari sel-sel yang kosong ini, sekarang mana yang biaya ongkirnya atau pengirimnya paling kecil? Ya, 2. Berarti di sini bisa kemari. Bisa kemari. Bisa kemari.
atau bisa kemari. Oh, masih ada satu lagi ya, juga bisa kemari. Nah, jadi kita sekarang punya 5 ya. Dari 5 itu mana yang paling kiri atas? Yang paling kiri atas. Logikanya ini ya. Oke. Dari sel 21 ini kita lihat stoknya ada 30, permintaannya ada 50. Berarti kita isi berapa di sini? Iya, karena lebih kecil 30, maka kita isi 30. Kalau di sini kita isi 30, berarti di sini habis. Kalau di sini habis, tidak mungkin yang ngirim kemari lagi, kan gitu ya. Oke. Maka sisa di sini tinggal 20. Oke, perhatikan kawan-kawan, ini sudah mulai banyak nih coretan-coretannya, yang khawatir nanti makin bingung. Oke, berikutnya. Nah, mana tadi yang kita lingkari? Oke, tinggal 2 ini. Tinggal 2. Jadi 2 ini mana yang kiri atas? Logikanya pasti ini ya. Nah, 75, 25. Oke, berarti di sini kita isi dengan 25. Kita isi 25 di sini. Berarti di sini kita habiskan. Nah, berarti tidak mungkin lagi dikirim kemari gitu. Nah, sementara di sini masih sisa 50. Iya, masih sisa 50. Oke, oh ada satu lagi nih. Satu lagi. 50, 35. Berapa isinya? Oke, 35. Di sini ada 35. Berarti ini habis. Kalau ini habis, berarti tidak akan mungkin lagi untuk mengisi kemari. Sementara di sini masih ada sisa 15. Ya, masih ada sisa 15 ya. Oke. Nah, sudah terpenuhi semua yang kita tandai tadi. Sekarang kita tinggal punya 2 sel kosong. Nah, dari 2 sel kosong ini logikanya ongkir paling kecil di sini ya. Oke, 3. Berarti kita isi di sini dulu. 3, di sini ada 20, di sini ada 35. Berarti berapa isinya di sini? Oke, di sini berarti isinya 20. 3 ya, 20. Berarti sini habis ya. Nah, logikanya kalau sini 20 berarti sisa tinggal 15 ya. Nah, tinggal satu sel lagi. 15, di sini juga 15. Berarti kita isilah di sini 15. Maka ini 4 tadi. Ini habis, ini juga habis. Maka selesailah pekerjaan kita. Dengan langkah yang sama dengan NWC tadi, kita operasikan di sini maka 20 kali 3, 40 kali 1, 15 kali 4, 30 kali 2, 25 kali 2, 40 kali 1, 45 kali 1, dan 35 kali 2. Lalu kita jumlahkan. Itulah nanti seluruhnya biaya ongkirnya atau biaya pengirimannya. Jadi kurang lebih seperti ini dia tadi. Kita akan peroleh dengan biaya 425. Oke, jadi tadi ada 2 materi. Yang pertama tentang NWC dan yang kedua tentang LC. Apa perbedaannya? NWC itu bukan solusi akhir. Jadi solusi awal, dan NWC itu bergerak dari pojok kiri atas. Setelah penyelesaian, langkah berikutnya dia akan terus mencari pojok kiri atas dari solusi yang belum selesai. Sementara LC itu bergerak dari biaya pengiriman terkecil. Dari biaya pengiriman kecil. Dari biaya pengiriman terkecil tersebut, kita tentukanlah mana yang paling kiri atas. Itu dia. Oke, jadi ada dua tadi yang sudah kita bahas. Maka kalian boleh untuk berikutnya adalah menentukan. Mungkin bisa dicari untuk tugasnya depan adalah menentukan. Tadi kan ada 2 persoalan. Contoh di NWC tidak dibahas LC. Silahkan. Tugas yang pertama itu adalah coba cari solusi soal yang ada di NWC, kerjakan dengan metode LC. Tugas yang kedua, pada soal LC tentukan kalau pakai NWC-nya berapa hasilnya. Oke.
Bisa dipahami ya? Baik. Terima kasih. Jadi untuk materi hari ini, atau materi kali ini kita membahas dua hal tersebut. Terima kasih, selamat belajar.